Selamat datang di Ayo Gawe, kerja, kerja, kerja. Nah, kali ini teman-teman di video YouTube kali ini kita nggak nge-share lowongan kerja dulu, tapi kita akan memberikan kalian sebuah tips dan trik atau tutorial gimana caranya membuat CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup menggunakan salah satu aplikasi pembuat CV yaitu Canva. Jadi kalau teman-teman masih memakai CV-nya itu pakai Word atau pakai manual tulis tangan, ini adalah semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian agar kalian bisa mengupgrade CV yang lebih baik dan kalian bisa punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Langsung aja kalian tonton tutorial ini sampai selesai, jangan di skip, dan tentunya jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat kepada teman-teman kalian. Kalian juga boleh komen untuk ngasih tahu ada tutorial apa lagi yang pengen kalian dapatkan. Langsung aja Langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini, ngomong aja belibet nih ya. Nah, terima kasih dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah tutorial untuk membuat CV atau kurikulum vitae menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Jadi untuk pengguna Android kalian bisa langsung download aplikasi ini di Play Store. Langsung aja download Canva gratis, tidak bayar. Kalau di iPhone saya kurang tahu karena HP saya Android. Jadi dicoba aja, kayaknya sih ada. Kalau nggak ada ya bisa langsung pakai website menggunakan laptop, ada yang namanya canva.com. Ini adalah tutorial untuk membuat CV agar CV kalian tidak, ya Allah, masih menggunakan CV pakai Word, menggunakan CV manual ditulis tangan. Tolong ya, ini sudah 2022. Kalian kalau bikin CV yang agak lebih profesional ya, agar chance atau kesempatan kalian bisa diterima di perusahaan-perusahaan terkenal itu semakin lebih bagus. Oke, langsung aja, tidak banyak ngomong, langsung aja kita ketik di sini, di search-nya itu ketik aja resume. Jadi kalau di sini tuh CV itu resume ya. Jadi di Canva ini tuh ada 10.031 template. Mamam, banyak banget ya. Bingung sama ya pakai mana. Soalnya bagus-bagus semua. Tapi disesuaikan aja dengan style kalian, dengan gaya kalian. Cocoknya yang warna apa, yang tampilannya kayak gimana. Misal kayak gini nih, yang coklat-coklat ini mungkin bisa buat cewek-cewek yang kelihatannya kayak apa ya, elegan, kayak girly banget gitu. Yang bagus lah buat mbak-mbak gitu ya. Kalau buat mas-mas itu bisa pakai yang simple-simple, yang clean design, yang nggak ribet, yang bisa kalian buat langsung sacet gitu ya. Jadi ada beberapa yang kayak gini, ada tulisannya Pro. Ini adalah resume dengan template Pro, jadi berbayar. Biasanya itu hasilnya bagus banget. Tapi ya kalau di Canva sih tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang free juga banyak kok yang bagus yang bisa kalian pakai. Ada 10.000 tuh, gempor kan ya nyariin satu-satu. Nah, langsung aja kita pilih salah satu template. Ini saya pakai template yang ini aja deh. Kayaknya udah cukup oke nih ya. Oke, kita klik. Nah, enak banget. Dari HP kalian bisa bikin CV yang keren banget. Jadi nggak ada alasan kalian tidak membuat CV yang keren, mengirim CV yang ala kadarnya ke perusahaan. Tolong, karena ada aplikasi yang nge-cheat banget ini yang namanya Canva. Nah, tampilannya adalah kayak gini teman-teman tuh kan, keren banget sudah kayak gini. Terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Gampang banget. Pertama, yang penting adalah replace fotonya dengan foto kalian. Kalian klik aja bagian foto, lalu ada bagian tulisan replace ini, kalian pencet. Nah, itu kalian tinggal pilih di galeri foto-foto kalian. Nah, yang sesuai kayak foto kalian tuh yang mana tuh. Nah, misal saya ganti foto saya ini yang buat cover tadi sore ya, konten tadi sore. Nah, otomatis ketika kalian milih foto, dia akan upload ke servernya Canva. Jadi suatu ketika kalian mau pakai foto ini sudah tidak perlu ngupload lagi, auto langsung diupload. Oke. Yang kedua, ganti nama. Nggak mungkin kan nama kalian Noah Schoolmaker kecuali kalian dari sana ya. Langsung aja ganti nama sesuai dengan nama kalian, nama lengkap. Misal Bambang Tresno. Wah, tahun 2022 masih ada nama Bambang ya. Bambang Tresno. Ini kalau ada ini recording agak harap sabar ya. Ini saya pakai screen record, mungkin akan nongol nanti, tapi nggak tahu, kalau nggak nongol lah hilang Tresnonya ya. Tidak Tresno lagi kayaknya. Oke, Tresno. Sip, kalau sudah diketik kalian back aja, udah langsung muncul di sini. Nah, di bagian kreatif designer itu adalah kayak biasanya mungkin kalian sudah pernah punya pengalaman kerja atau kalian punya skill tertentu di bidang tertentu, bisa kalian cantumkan di sini. Misal saya dulu pernah kerja sebagai IT programmer, kuliah saya juga IT, jadi saya tulis aja IT programmer. Dan tulisan ini tuh kalian sesuaikan juga teman-teman dengan
job yang mau kalian apply. Misal nih kalian mau apply di bagian IT, ya tulis saja IT programmer. Misal kalian punya pengalaman SEO atau social media spesialis dan kalian akan melamar untuk lowongan itu, ya ditulisnya social media spesialis, jangan ditulis IT programmer, nanti nggak nyambung gitu ya. Itu adalah sedikit tipsnya. Nanti kita akan share lagi di konten berikutnya yang bagian tips untuk membahas tentang CV. Nah, di About Me ini bisa kalian ganti pakai bahasa Indonesia kalau kalian kepin bahasa Indonesia, misal sekilas tentang saya atau tentang saya gitu aja ya, yang simple tapi tetap profesional. Oke, ini sekedar tips, kalian bisa tuliskan sedikit tentang diri kalian. Tidak perlu, ini menurut saya ini terlalu kayak ini, I was born and raised in Aurora, ini menurut saya tidak berlebihan. Jadi dia kayak menceritakan dia pernah tinggal misalnya di Diwe atau di Jombang, ngapain? Nggak perlu. Perusahaan tidak perlu untuk mengetahui tentang kalian sampai sejauh itu ya. Misal kalau sekarang saya sih, saya di sini biasanya kayak saya adalah, misal saya menceritakan lulusan terbaik, misal lulusan terbaik di PTN Surabaya. Jadi kalian ceritakan pencapaian kalian sedikit gitu. Saya pernah menghandle project pemerintah gitu, pemerintah Uganda gitu kan, yang gede-gede, yang menurut kalian itu sangat bonafit dan bla 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 lainnya, sampai ya nggak usah panjang-panjang ya, sefullnya ini aja. Nah, untuk expertise skill atau skill khusus kalian, ini juga sedikit tips agar kalian lebih gampang diterima. Expertise skillnya itu disesuaikan dengan job yang kalian lamar. Misalnya kalian seorang IT programmer, tapi kalian juga jago sosial media, jadi disesuaikan. Misal sekarang lamarnya tentang IT, ya job expertise skillnya kalian tulis serba IT banget. Misal PHP programming, nah kayak gitu. Kalau yang IT nih ya, terus mobile programming gitu-gitu ya. Terus JavaScript gitu-gitu. Kalau ini mau ngelamar di bidang IT. Kalau bidang lainnya, misalnya saya jago IT tapi jago sosial media, langsung aja tulis kayak SEO, IG Ads, FB Ads, kayak gitu. Itu skill kalian. Jadi disesuaikan. Jangan kalau misalnya kalian mau melamar kerja di bidang admin tapi skill merajut benang kalian masukkan, ngapain? Nggak perlu kan, orang nggak peduli. Malah kalian change untuk lolos semakin kecil. Jadi biasanya beberapa perusahaan itu pakai aplikasi tertentu untuk memfilter CV. Jadi kalau CV-nya itu tidak sesuai dengan kategori yang dia sertakan gitu di lowongan kerjanya, auto reject. Jadi skill-skill dan lain-lainnya itu kalian sesuaikan dengan apa yang dideskripsikan di lowongan kerjanya. Jadi kayak misal lowongan kerjanya itu membutuhkan skill A, B, C, D, E lah. Expertise skillnya kalian ini harus jujur ya. Kalian sertakan sesuai dengan itu, gitu ya. Lebih amannya kayak gitu dan chance untuk diterimanya lebih tinggi. Next, di bagian education ini tinggal kalian edit-edit sesuai dengan basic edukasi kalian. Tapi ingat, tolong, saya sudah sering dulu rekrut beberapa orang karena saya sempat jadi bagian rekrutmen di salah satu perusahaan saya. Tolong, kalau lulusan TK, SD, SMP itu nggak perlu dicantumin, itu yang nggak akan kebaca juga, nggak guna gitu loh ya, tolong. Jadi yang dicantumin itu adalah pendidikan terakhir. Misalnya D3 aja cukup sih sebenarnya, atau SMA atau sama D3 nggak apa-apa deh, tapi biasanya D3 aja cukup, misal D3 atau S1. Misal kalian S1, S2 lah, itu boleh dicantumin dua-duanya, S1, S2. Jadi itu boleh, soalnya itu pendidikan terakhir dan menurut kami yang rekrut itu cukup relevan dengan apa yang kita mau gitu loh. Kalau TK, SD, SMP ngapain gitu loh, kan nggak ngefek juga gitu ya teman-teman. Nah, next untuk working experience, ini juga sama kayak education, nggak perlu kalian lampirkan sampai misal 10 perusahaan, nggak pain, kebanyakan malah orang nggak kebaca. Yang biasanya dibaca adalah 2-3 pengalaman kerja terakhir kalian, dan yang harus kalian ingat adalah yang kalian cantumkan adalah pekerjaan yang sesuai yang akan kalian lamar. Misal kalian ngelamar IT, ya yang kalian cantumkan working experience-nya di bidang IT. Kalau di bidang admin nggak nyambung, nggak akan connect, orang nggak akan, ngapain, nggak ada urusannya gitu loh. Orang kan butuh tahu pengalaman kalian di bidang yang akan mereka kasihkan lowongannya kepada kalian gitu ya. Jadi working experience itu disesuaikan di situ. Langsung kalau sudah diedit, kita lanjut ke ini, kontak me. Ini kalian sesuaikan juga kontak-kontaknya sesuai dengan data-data diri kalian. Nggak perlulah nomor KTP, udah nggak usah ngapain. Tanggal lahir itu agak tricky ya. Di beberapa CV itu ada yang menyertakan tanggal lahir. Kalau saya sendiri tidak pernah menyertakan tanggal lahir.
atau bahkan nyantumin KTP. Enggak, itu berbahaya karena menurut saya itu adalah data yang cukup pribadi yang kalau sampai ketahuan itu bisa bahaya juga gitu loh, disalahgunakan bisa. Kalian dibuat ngebobol akun bank kalian pun bisa kalau udah tahu nomor KTP sama nomor sama tanggal lahir ya kan. Bisa buat nyantet juga kalau tahu tanggal lahir kan, dicari tahunnya kan bahaya juga gitu ya. Jadi secukupnya aja. Kalau nanti dimintain tanggal lahir mungkin ketika interview dan lain-lain gitu ya. Kalau sudah pasti keterima. Nah, kalau sudah ini ada lagi tambahan email ya. Email teman-teman, saran kami, janganlah emailnya itu yang terlalu kekanak-kanakan, terlalu nggak profesional. Biasanya masih ada yang pakai email misalnya namanya Bambang lucu imut, Bambang keren, Bambang gokil, ngapain, weh? Ini eranya udah, kalian ini mau melanjutkan ke era profesional. Emailnya itu cukup misal nama kalian, misal bambangtresno@gmail.com, bambangtresno13, masih masuk akal karena angka itu biasanya mungkin nama kalian sudah dipakai orang, jadi nggak bisa, jadi pakai angka itu masih boleh. Tapi jangan norak gitu loh ya, jangan kayak apa kayak imut, kayak lucu, kayak kalian kan ini mau ngelamar kerja kan, nggak ngelamar anak orang gitu ya. Itu beberapa saran dari kami ya. Next, kalau sudah kalian edit semua, sudah oke, sudah sesuai dengan data-data kalian tinggal klik aja tombol yang pojok paling kanan atas ini, klik. Nah, kalian bisa pilih download. Ini bisa kalian pilih tipe filenya sesuai dengan kalian inginkan. Ada PDF print, PDF standar, PNG dan sebagainya. Kalau kalian, saran saya adalah untuk ngirim-ngirim CV itu formatnya PDF agar pertama kesannya resmi dan bisa dibuka di berbagai platform oleh recruiternya ya. Untuk PDF standar itu biasanya untuk kirim-kirim email file, soalnya hasilnya filenya kecil, jadi kalian bisa cetak 2 kali, save sebagai PDF standar atau PDF print kalau mau kalian print itu CV kalian. Kalau cuma di email aja, klik aja PDF standar, oke, langsung download. Sudah selesai, CV keren yang insya Allah membawa rezeki buat kalian sudah siap dikirim kepada lowongan kerja yang akan kalian lamar. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video tutorial tadi sampai selesai. Dan kami terus meminta dukungan teman-teman untuk mendukung channel ini agar semakin terus berkembang dengan cara subscribe, like, tonton semua videonya sampai selesai. Kalian bisa share ke siapapun juga yang membutuhkan entah tutorial, entah lowongan kerja, info lowongan kerja dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Ayo gawe, kerja, kerja, kerja.